Di dalam kisah-kisah yang terlupakan terdapat keajaiban dan juga kehidupan yang penuh warna di tanah Banten yang pernah megah ini. Dengan membuka lembaran-lembaran masa lalu yang berdebu dan juga menyisir jejak-jejak sejarah yang terlupakan, sambutlah perjalanan menelusuri warisan budaya Banten bersama saya Safira dalam Jelajah Histori. Nama saya Ahmad Syafi'i, saya tinggal di Kampung Sukadiri, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Kebetulan saya sebagai salah satu anggota kelompok sadar wisata Maulana Yusuf, Kelurahan Kasunyatan. Pada intinya Pok Darwis adalah salah satu organisasi di mana masyarakat yang peduli kepada pariwisata mereka bergabung di kelompok sadar wisata ini. Nah, kebetulan Pok Darwis Maulana Yusuf ini tinggal di sekitar kawasan Kesultanan Banten, di mana kawasan Kesultanan Banten ini di samping tempat wisata ziarah juga tempat wisata sejarah. Oleh karena itu, kawasan Kesultanan Banten ini semakin lama semakin ramai, apalagi setelah ada revitalisasi dari pemerintah Provinsi Banten gitu. Jadi masyarakat yang dari luar Banten mereka berkunjung ke kawasan Kesultanan ini dalam rangka ada yang wisata religi atau wisata ziarah, ada juga yang wisata sejarah. Karena di kawasan Kesultanan Banten ini banyak destinasi peninggalan zaman Kesultanan Banten. Kelompok sadar wisata ini sebenarnya salah satu visinya gimana caranya masyarakat yang peduli di pariwisata ini bisa menambah perekonomian masyarakat, terutama melalui jalur pariwisata. Nah, itulah masuk dalam organisasi Pok Darwis gitu. Nah, program-programnya kelompok sadar wisata ini ada dua yang sebenarnya. Yang pertama program Jelangkung. Jelangkung itu jelajah wisata ning kampung. Nah, Jelangkung ini gimana caranya para wisatawan yang dari luar Banten ke Banten bisa ya datang ke Kampung Sukadiri ini, karena Sukadiri ini salah satu zona yang dekat kawasan Kesultanan. Jadi pengen memperkenalkan potensi Kampung Sukadiri ini kepada wisatawan yang di luar. Yang kedua ada program Pok Darwis adalah Jawara. Jawara itu jelajah wisata sejarah. Ya, kebetulan di kawasan Kesultanan Banten ini kan ada destinasi-destinasi sejarah peninggalan zaman Kesultanan Banten gitu. Sebenarnya Kesultanan Banten ini ya unik, salah satu kesultanan yang terakhir, tapi juga banyak pengunjung. Kenapa yang menarik? Karena Kesultanan Banten itu salah satu kesultanan yang mensyiarkan Islam di kawasan Banten ini gitu. Makanya mungkin para generasi kemudian dengan rasa menghormati para pendahulunya dan bersyukur kepada para pendahulu yang sudah menciarkan Islam di kawasan Banten ini, mereka ingin berkunjung, terutama kalau yang ziarah ingin mendoakan, ataupun mereka yang pengen tahu sejarahnya, kebesaran kawasan Kesultanan Banten, mereka pengen tahu sejarahnya. Itu mungkin daya tarik dari kawasan ini. Pok Darwis kan salah satu organisasi, tentu kalau anggotanya sih profesinya masing-masing ya. Karena kita tidak dibatasi siapapun, usianya berapapun, jenis kelaminnya apapun, dari latar belakang manapun, mereka masyarakat yang ada kesadaran untuk ya terjun di wisata, mereka dihimpun gimana caranya bisa meningkatkan ekonomi di kawasan Kesultanan ini dengan melalui organisasi pariwisata. Itu jadi program hari-harinya ya kalau profesinya sesuai, ada anggota kita yang mereka profesinya pedagang ya mereka pedagang, ada yang mereka petani, ada yang mereka pemandu wisata, ada, jadi disesuaikan. Jadi kita ingin mencoba menciptakan peluang-peluang lahan pekerjaan, sebenarnya itu targetnya. Karena dengan adanya tamu kan bisa dampak ekonomi ke masyarakat. Peninggalan-peninggalan yang digali dari Keraton Sorosoan ini, ya barang-barang peninggal zaman Kesultanan itu digali, kemudian ada barang bentuknya disimpan di museum gitu. Jadi macam-macam peninggalan itu disimpan di museum. Ya, terutama yang berkaitan dengan Kesultanan Banten ini gitu, yang ada di kawasan ini. Setiap tahun pengunjung ke Banten itu terus meningkat. Terakhir tahun 2024 ini diperkirakan 10 juta per tahun gitu. Cuman ya kadang ada bulan ramai, ada sepi di sini. Kalau ramai membludak, kalau sepi ya sepi. Ya diperkirakan kata menurut data itu sekitar
20 jutaan lah. Kalau misalnya tempat destinasi wisata, nanti ada Kaibon, itu kan Keraton Kaibon, ada Keraton Sorosoan, ada Masjid Agung Banten, ada Benteng Spilwik, gitu. Ada Pengindalan, tempat penyaringan air masa Kesultanan, dan lain sebagainya. Gitu. Memori Banten bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang kehidupan yang pernah ada dan akan terus hidup di dalam ceritanya. Saya Safira, pamit undur diri.